Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi atau biasa disingkat OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar pada komputer. Secara umum, sistem operasi adalah software pertama yang diinstal pada memori komputer setelah proses booting. Tanpa adanya sistem operasi ini, sebuah komputer hanya akan menyala tanpa bisa diberi perintah yang beragam. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi ini memiliki fungsi inti dari sebuah komputer. Fungsi inti inilah yang akan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada dalam komputer. Ada beberapa poin tentang fungsi sistem operasi. Yang pertama, ada manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi pengguna CPU saat aplikasi berjalan bersama, memberi akses pada disk dan lain-lain. Yang kedua, ada tampilan antara muka. Interface memberi tampilan antara muka yang mudah untuk dipahami sehingga kita tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan software atau hardware di dalam komputer. Yang ketiga, ada koordinasi. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. Yang keempat, ada pelindung file. Sebuah file yang mengalami kerusakan atau hilang dapat dipastikan bahwa komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Yang kelima, ada penerjemahan. Sistem operasi bisa dikatakan sebagai penghubung antara komputer dan manusia. Kita beroperasi dengan bahasa pemrograman yang sangat rumit. OS hadir sebagai penerjemahan sehingga pengguna dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Jenis-jenis sistem operasi. Saat ini ada jenis-jenis sistem operasi yang didesain dan diperuntukkan untuk keperluan desktop. Keperluan desktop ini seperti perangkat komputer atau laptop, dan untuk mobilnya seperti tablet dan smartphone. Yang pertama, kita bahas tentang sistem operasi untuk desktop seperti komputer atau laptop. Sistem operasi untuk desktop ini terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada Microsoft DOS. Microsoft DOS merupakan generasi pertama sistem operasi besutan Microsoft. OS ini banyak digunakan oleh komputer dari IBM sampai Texas dan dirilis pada tahun 1981. Yang kedua ada Windows. Windows adalah penerus dari Microsoft DOS dengan tampilan yang sudah memiliki gambar atau GUL, Graphical User Interface. Dengan adanya tampilan grafik tersebut, pengguna akan lebih mudah dalam mengoperasikan komputer. Yang ketiga ada Macintosh atau Mac. Adalah sistem operasi yang dibuat hanya untuk perangkat Apple saja, mulai dikembangkan pada tahun 1984. Yang keempat ada Linux. Linux ini merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Artinya pengguna itu bebas untuk mengembangkan sistem operasi ini sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang kelima ada Unix. Unix ini hampir mirip dengan sistem operasi pada DOS sama OS. Unix ini memiliki beberapa versi dan pernah dirilis di publik secara gratis. Lanjut jenis sistem operasi untuk mobil. Yang kita bahas untuk versi smartphone. Berbagai sistem operasi pernah dirilis dan hanya tinggal beberapa yang masih bertahan hingga saat ini. Yang pertama ada Android. Sistem operasi ini digunakan oleh sebagian besar smartphone yang ada di pasaran. Awalnya iOS ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Android yang akhirnya dibeli oleh Google. Yang kedua ada iOS. Sebelum adanya Android, Apple lebih dulu memperkenalkan sistem operasi untuk perangkat mobile yang bernama iOS. Yang ketiga ada Symbian. Kalian pasti pernah menggunakan ponsel genggam pada tahun sebelum merek HP berteknologi seperti sekarang. Kalian pasti akan menjumpai nama-nama besar seperti Nokia, Sony, dan Siemens. Merek besar tersebut menggunakan sistem operasi Symbian pada perangkatnya. Yang keempat ada Windows Phone. Windows Phone atau yang sebelumnya disebut Windows Mobile merupakan sistem operasi perangkat smartphone. Kelima ada BlackBerry. Sama dengan Apple, BlackBerry ini hadir cukup eksklusif
dengan beberapa layanan dan juga sistem operasi yang milik mereka sendiri. Pada masanya memang perangkat BlackBerry ini adalah salah satu perangkat yang sangat populer.